Hai guys, kembali lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Vanessa Herman, dan juga ada rekan saya ya, Kevin Judah Huta Barat. Hai Kev, apa kabar nih Kev? Hai Van, kabar baik. Oke, semoga teman-teman juga semua dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Nah teman-teman, hari ini kita mau ngobrolin apa? Pastinya kalau saya sama Kevin, nah ini kita akan ngobrolin tentang teknikal ya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di video kita yang lalu, ini kita sudah membahas ya, itu kita bahas mengenai indikator moving average ya, versi triple crossover part 3 ya. Dimana kemarin tuh kita ada bahas saham BBNI, ini memakai garis MA20, kemudian 60 dan juga MA200 ya. Nah, sekarang hari ini kita mau ngobrolin apa lagi nih, Kev? Oke Van, nah sebelum itu saya juga mau mengingatkan buat teman-teman bahwasanya apa yang sudah diutarakan oleh Fanny yaitu triple crossover, di mana part 3 ini sudah di-update ya di YouTube CGS CIMB Sekuritas Indonesia versi yang ngopi ya. Nah ini episodenya bisa teman-teman lihat di episode 70, di mana kemarin kita membahas moving average, part 3 ini yang fokusnya adalah tipe yang jangka panjang. Nah, Van, sekarang ini kita akan membahas apa? Kita akan membahas indikator lainnya, yakni adalah ADX atau Average Directional Index Fund, seperti itu. Oke. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah ya menggunakan indikator ADX, nah mungkin boleh dijelasin dikit nih, Kev. Apa sih indikator ADX itu? Silakan. Ya, nah indikator ADX itu adalah indikator yang sebenarnya trader ini melihat bahwa indikator ini layak dipakai karena memang mengukur kekuatan sebuah tren, baik itu uptrend maupun downtrend fund, seperti itu Pak. Oke. Jadi intinya untuk melihatin sebuah tren saham juga gitu ya. Nah, mungkin supaya teman-teman nggak bingung nih ya, bisa langsung dikasih contohnya nih, Kev. Silakan. Ya, tentunya kita akan membahas saham BBRI yang dimana kita sudah memakai sudah memakai indikator dari ADX. Nah, tampilannya di layar teman-teman ya. Hai guys, nah di layar teman-teman nih ada saham BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Persero. Dimana kalau kita perhatikan ini pergerakan dari Bank Rakyat ini berkorelasi sama juga dengan ADX ya. Nah, sekarang kita akan memulai dari sisi pergerakan dari ADX nih ya. Nah, kalau ADX, teman-teman lihat di sini ya, di bawah sini. Nah, caranya untuk mendapatkan ADX itu adalah teman-teman ke indikator, terus klik di sini ADX. Nah, kalau udah teman-teman klik. Nah, hasilnya kayak begini teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat dari sisi pergerakannya. Nah, kalau kita perhatikan nih BBRI dari tanggal 31 Maret terjadi penurunan ya. Namun, terlihat bahwa ADX ini malah terjadi kenaikan. Nah, biasanya kalau berlawanan arah, biasanya ini ada positioning after pergerakan dari ADX yang cenderung menguat, ini nanti akan kedepannya candle akan menguat. Nah, terakhir kalau kita perhatikan dari kotak ini, di mana ADX-nya naik, lalu juga candle-nya turun nih. Nah, ini kan kadang berlawanan ya. Nah, biasanya kalau kita perhatikan dengan memakai ADX, kita expect bahwa kedepannya kira-kira nih terjadi penguatan. Nah, terlepas dari kotak ini terlihat terjadi masih penurunan namun ada rebound nih teman-teman. Nah ini terlihat rebound yang dimana ini juga diikuti oleh ADX ya, walaupun sampai di titik puncak dan kalau kita perhatikan ini masih melanjutin kenaikan. Nah setelah terjadi titik puncak ini ternyata ADX-nya turun lagi. Jadi kalau kita perhatikan after dari puncak ini ternyata ada terjadi pelemahan ya. Nah ini sudah terkonfirmasi dari awalnya naik menjadi turun ya teman-teman. Jadi turun perubahan arah yang tadinya candle-nya naik menjadi turun. Dan ternyata ini indikator ADX-nya terjadi sideways. Dan juga diikuti sideways ya, walaupun sideways-nya melemah. Nah sampai di mana momentumnya adalah dia sempat naik ya di area ini. Namun turun lagi tapi pas itu terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Nah ini juga tergolong bahwa candle-nya juga ikut naik ya teman-teman. Sampai dia terjadi penurunan kembali lagi yang diikuti dengan rally-nya sudah tidak berjalan sehingga terjadinya sideways lagi. Nah ini bisa dimanfaatkan ketika kalau kita perhatikan ADX ini menekuk dari bawah ke atas ini peluang untuk bullish. Namun sebaliknya kalau ternyata
menekuk dari atas ke bawah, nah ini peluang untuk sisi perubahan arah atau terjadinya bearish ya kalau misalnya terlihat dari ADX sendiri. Demikian untuk analisa dari Bank Rakyat Indonesia dengan memakai ADX. Oke, nah jadi sebetulnya indikator ADX ini bisa teman-teman jadikan acuan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat sebuah saham lagi bergerak turun, katakanlah seperti itu ya, tapi kalau dilihat kok ADX-nya mulai naik, nah itu indikasi sebetulnya sahamnya bisa rebound gitu ya, jadi teman-teman bisa mulai collect. Nah tapi sebaliknya, kalau misalkan sahamnya itu lagi naik, tapi kok ADX-nya mulai turun, tuh agak hati-hati ya, berarti itu indikasi kita bisa mulai sell, kayak gitu ya Kev ya? Iya, benar banget, Van. Nah, sebenarnya kalau kita lihat bahwa ADX ini lebih cepat ya, Van, ya, daripada candle sendiri. Jadi yang tadi sudah diutarakan Fani, terkadang ADX-nya sudah ada terjadi penguatan, tapi candle-nya menurun gitu. Dan sebaliknya, ketika candle-nya naik, tiba-tiba ADX-nya udah mulai agak-agak turun. Nah, itu biasanya bisa teman-teman padu padankan dengan beberapa indikator lain, seperti RSI atau juga stokastik ya, untuk menjaga supaya tidak ada bad signal. Seperti itu, Van. Oke, jadi teman-teman juga bisa menggabungkan dengan indikator yang lain gitu ya, supaya lebih confirm nih ya untuk analisisnya. Thank you banget nih Kev untuk perbincangan hari ini, pastinya ini sangat menarik ya buat teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe ya YouTube channel kami di CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS-CIMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Semangat investasi.